Bayangkan jika sosok paling fenomenal di dunia hiburan, Michael Jackson, menghembuskan nafas terakhirnya sebagai seorang muslim. Apakah dunia siap menerima kenyataan itu? Atau ini hanya konspirasi gila lainnya? Michael Jackson, sosok yang disebut-sebut sebagai raja pop dunia, telah mengisi ruang hati jutaan bahkan miliaran penggemar di seluruh dunia. Tapi di balik gemerlap panggung, sorotan kamera, dan kehidupan selebritas yang tak pernah sunyi dari kontroversi, ada satu kabar yang mencuat menjelang akhir hidupnya. Kabar yang membelah opini dunia. Apakah Michael Jackson sempat memeluk Islam sebelum wafat? Rumor ini tak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari potongan-potongan cerita, dari orang-orang terdekatnya, dari jejak perjalanannya yang mendadak berubah arah. Setelah kasus-kasus berat yang menimpanya pada awal 2000-an, Michael mulai menjauh dari sorotan publik. Ia meninggalkan Amerika dan memilih tinggal sementara di Bahrain, sebuah negara kecil di Timur Tengah. Di sanalah Michael Jackson banyak berinteraksi dengan kalangan muslim, termasuk bangsawan dan pemuka agama. Saudaranya, Jermaine Jackson, yang telah menjadi muslim lebih dulu, menjadi salah satu tokoh kunci dalam kisah ini. Dalam beberapa wawancara, Jermaine mengungkapkan bahwa Michael tertarik mendalami Islam. Ia menanyakan makna sholat, nilai-nilai dalam Al-Quran, bahkan pernah mengatakan ingin memeluk Islam bila waktunya tepat. Jermaine bahkan menyarankan agar Michael Jackson membaca terjemahan Al-Quran dan memperkenalkan beberapa tokoh muslim padanya. Sebuah laporan dari media Inggris menyebut bahwa Michael Jackson pernah mengucapkan syahadat secara privat di London pada tahun 2008. Bahkan disebut-sebut ia mengganti namanya menjadi Michael Jackson karena nama Michael dianggap terlalu terkait dengan terminologi Kristen. Namun, tidak ada dokumentasi resmi atau saksi dari tokoh Islam global yang pernah mengkonfirmasi hal ini secara terbuka. Semuanya bersifat kabar angin atau kesaksian personal. Inilah misterinya. Jika benar Michael Jackson telah memeluk Islam, mengapa tidak pernah ada pernyataan resmi? Apakah ia menyembunyikannya karena tekanan? Ataukah memang semua ini hanya kesalahpahaman besar? Dan satu pertanyaan pun menggantung. Jika benar ia muslim, bagaimana prosesi kematiannya dilakukan? Inilah misteri yang akan kita telusuri lebih dalam. Jejak-jejak Michael Jackson dan Islam. Setelah kabar mengejutkan tentang kemungkinan Michael Jackson memeluk Islam mencuat, publik mulai menelusuri kembali rekam jejak spiritual sang raja pop. Apakah benar selama ini ada tanda-tanda bahwa ia sedang menapaki jalan baru? Atau semua ini hanya asumsi belaka? Dan ternyata dari tahun 2005 hingga 2009 menjelang kematiannya, Michael menjalani masa yang sangat berbeda. Ia lebih tertutup, lebih religius, dan menjauh dari sorotan media. Ketika menetap di Bahrain, Michael bukan hanya sedang istirahat dari dunia hiburan, tapi juga sedang dalam proses penyembuhan batin. Di negara muslim tersebut, ia merasakan kedamaian yang katanya belum pernah ia temukan selama tinggal di Amerika. Michael mulai mengikuti kegiatan keluarga kerajaan Bahrain, mendengarkan khutbah, mengunjungi masjid secara diam-diam, dan berdiskusi dengan ulama lokal. Ia bahkan dikabarkan sangat tertarik dengan ajaran tauhid, terutama tentang pengesaan Tuhan tanpa sekutu, yang sangat berbeda dengan konsep Trinitas dalam Kristen, agama yang dulu ia anut secara formal. Saudaranya, Jermaine Jackson, kembali menguatkan kabar ini dalam buku autobiografinya. Jermaine menyebut Michael sangat tersentuh dengan konsep Islam tentang kedamaian dan penyerahan total kepada Tuhan. Ia menanyakan banyak hal. Ia tidak menolak, justru mendekat. Bahkan, Jermaine sempat menyatakan penyesalannya karena tidak berada di samping Michael di saat-saat terakhir untuk membimbingnya dalam keimanan. Yang menarik, Michael Jackson disebut-sebut menolak menggunakan nama Michael setelah merasa nama itu terlalu identik dengan malaikat dalam ajaran Kristen. Ia lebih memilih nama Mikael, nama malaikat dalam Islam yang membawakan rahmat dan rezeki dari Allah. Nama ini memiliki makna khusus bagi Michael Jackson yang saat itu ingin melepaskan masa lalunya dan mulai hidup baru. Lebih jauh lagi, beberapa sumber menyebut bahwa Michael mempelajari Al-Quran secara pribadi. Dalam satu kesempatan langka, seorang pengawal pribadinya menyebutkan bahwa Michael Jackson membawa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dan sangat terkesan dengan surah Maryam, surah yang mengisahkan tentang kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Baginya, kisah itu sangat menyentuh dan membuka banyak pertanyaan baru. Tapi, benarkah semua itu cukup menjadi bukti? Benarkah niat dalam hati dan kedekatan pada ajaran Islam sangat cukup untuk mengatakan bahwa seseorang telah menjadi muslim?
walau ia belum mengumumkannya secara publik. Sebab jika benar demikian, kita akan masuk ke pertanyaan besar berikutnya. Kalau Michael Jackson sudah sedemikian dekat dengan Islam, maka bagaimana akhir hayatnya? Apakah ia sempat mengucapkan syahadat secara resmi? Ataukah hidayah itu datang, tapi belum sempat diikrarkan? Video dan bukti tak terekspos. Jika kabar tentang keislaman Michael Jackson hanya sekedar rumor, mengapa begitu banyak potongan bukti yang muncul meski tidak pernah diakui secara resmi? Beberapa tahun sebelum kematiannya, muncul cuplikan video berdurasi pendek di forum-forum muslim bawah tanah, terutama dari Inggris dan Timur Tengah. Video itu memperlihatkan seorang pria yang sangat mirip Michael Jackson sedang duduk bersama dua pria berpakaian gamis putih. Dalam video itu, terdengar kalimat syahadat dilafalkan dengan suara lirih. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tapi dengan gestur, suara, hingga gerakan tangan, banyak yang percaya bahwa itu memang Michael Jackson. Namun seperti biasa, video itu menghilang tak lama setelah viral di komunitas terbatas. Tak pernah tayang di media arus utama. Bahkan YouTube pun sempat menghapus beberapa unggahan serupa dengan alasan pelanggaran hak cipta. Tak hanya itu, seorang mantan staf keamanan pribadi Michael Jackson yang identitasnya disamarkan dalam sebuah wawancara podcast di Timur Tengah menyatakan bahwa Michael kerap membawa mushaf kecil terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang selalu ia letakkan di meja samping tempat tidurnya. Setiap malam sebelum tidur, ia membacanya dengan penuh kekhusyuan. Kadang menangis, kadang diam cukup lama, seolah ada pergolakan batin yang tak bisa dilihat oleh dunia luar. Michael Jackson juga pernah tertangkap kamera saat mengenakan pakaian longgar menyerupai jubah, lengkap dengan penutup kepala seperti kofiah khas Arab. Banyak yang menganggap itu hanya kostum, tapi sebagian lainnya melihat itu sebagai simbol identitas baru yang sedang ia bentuk perlahan. Di satu kesempatan langka, seorang imam dari London yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengaku pernah bertemu dengan Michael Jackson secara pribadi. Ia bercerita bahwa pertemuan itu sangat emosional. Ia tak banyak bicara, hanya banyak bertanya tentang kematian, tentang surga, tentang apakah dosa bisa diampuni, ujar sang imam. Tapi tetap hingga kini tak ada satu pernyataan resmi pun dari lembaga Islam dunia yang menyatakan bahwa Michael Jackson telah sah menjadi muslim. Dan inilah yang terus memicu perdebatan. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau Michael Jackson memang sengaja menyembunyikan keyakinan barunya demi menjaga stabilitas hidupnya? Atau bahkan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai? Jika benar ia muslim, lalu di mana bukti administratifnya? Adakah saksi yang bisa diminta fatwa resmi? Atau mungkinkah dunia memang tidak siap menerima kenyataan bahwa ikon terbesar dunia sejarah musik dunia ternyata sempat memilih jalan yang sangat berbeda dari ekspektasi publik? Tanggal kematian yang mengguncang. Tanggal 25 Juni 2009, dunia seolah berhenti sejenak. Michael Jackson, ikon musik sepanjang masa, dinyatakan wafat di Los Angeles pada usia 50 tahun. Kematian mendadak ini mengejutkan banyak pihak. Dalam hitungan jam, media global membanjiri pemberitaan. Namun di tengah duka yang melanda penggemar, muncul pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar penyebab kematian. Bagaimana sebenarnya Michael Jackson meninggal? Dan dalam keyakinan apa? Dokumen resmi menyebutkan bahwa Michael Jackson meninggal akibat overdosis obat yang diberikan oleh dokter pribadinya, Conrad Murray. Tapi banyak pihak menduga ada kejanggalan dalam proses tersebut. Beberapa percaya bahwa Michael Jackson sedang dalam kondisi sehat dan tengah mempersiapkan comeback besar-besaran lewat konser This Is It di London. Tapi takdir berkata lain. Kini pernyataan besar kembali muncul. Jika Michael Jackson telah memeluk Islam secara diam-diam, bagaimana proses pemakamannya? Fakta yang menarik, upacara pemakaman Michael Jackson sangat tertutup dan berlangsung secara privat di Forest Lawn Memorial Park, California. Hanya keluarga dan kerabat dekat yang diizinkan hadir. Tidak ada peliputan langsung. Bahkan beberapa media besar dilarang mendekat ke area pemakaman. Sebagian pihak menyebut ini sebagai bentuk penghormatan kepada privasi keluarga. Tapi sebagian lain merasa aneh. Untuk sosok sebesar Michael Jackson, mengapa tidak ada prosesi publik yang jelas? Jermaine Jackson, sang kakak, dalam sebuah acara emosional mengatakan, "Seandainya saya bisa, saya ingin Michael dimakamkan secara Islam." Pernyataan ini seperti membuka celah besar bahwa mungkin, hanya mungkin, Michael memang telah berpindah keyakinan meskipun belum diumumkan secara terbuka. Tapi mengapa keinginan Jermaine tidak terlaksana? Ada yang menduga pihak keluarga yang lain
terutama yang masih memegang teguh kepercayaan lama, tidak mengizinkan Michael Jackson dimakamkan secara Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa secara hukum Michael masih tercatat sebagai penganut Kristen, sehingga prosedur pemakaman mengikuti data administratif. Namun hingga hari ini tidak pernah ada dokumentasi visual atau laporan resmi mengenai siapa yang memandikan jenazahnya, siapa yang mensolatkannya, atau bahkan apakah Michael Jackson benar-benar disolatkan. Dan inilah bagian yang menyayat hati. Seandainya benar Michael Jackson telah memeluk Islam, apakah ia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum ajal menjemput? Apakah ada saksi yang mendengarnya di detik-detik terakhir? Jika jawabannya iya, maka betapa sunyinya akhir hidup seorang hamba yang telah memilih Islam, namun tak sempat disambut dengan pelukan penuh saudara seiman. Jika jawabannya tidak, maka mungkinkah ia wafat dalam pencarian yang belum selesai? Kebingungan publik dan teori konspirasi. Setelah Michael Jackson wafat, dunia bukan hanya kehilangan ikon musik, tapi juga masuk ke dalam labirin tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Banyak penggemar, jurnalis, bahkan tokoh agama bingung menghadapi kenyataan yang serba kabur. Apakah Michael Jackson wafat sebagai seorang muslim? Jika iya, mengapa tidak ada satupun tokoh Islam dunia yang bicara? Jika tidak, mengapa ada terlalu banyak jejak yang mengarah ke sana? Dari kebingungan inilah lahir berbagai teori konspirasi yang suka tidak suka ikut menambah panasnya perdebatan. Salah satunya menyebutkan bahwa Michael Jackson telah menjadi ancaman bagi kekuatan besar dalam industri musik. Sebuah asisten yang tidak menginginkan sang ikon berubah haluan secara spiritual, apalagi ke Islam, agama yang saat itu masih sangat disalahpahami dunia barat pasca peristiwa 9/11. Teori lain mengatakan bahwa keputusan Michael Jackson untuk menjauh dari dunia hiburan bukan hanya tekanan media, tapi karena ia ingin meninggalkan gaya hidup lama yang penuh dosa. Ia ingin bertobat, ingin mulai lembaran baru, dan Islam menjadi jalan yang menuntunnya paling masuk akal, paling bersih. Maka wajar jika pihak tertentu merasa panik. Seorang mega bintang dunia yang memeluk Islam bisa jadi inspirasi besar, dan itu berbahaya bagi mereka. Ada juga yang menyebut Michael Jackson sempat berkonsultasi dengan beberapa ulama besar secara diam-diam. Tapi para ulama itu memilih tidak bicara di publik demi menjaga nama baik Michael Jackson dan keluarganya. Beberapa media Timur Tengah sempat membocorkan bahwa ada dokumen spiritual Michael Jackson yang disimpan di luar negeri, tapi hingga kini tak pernah benar-benar diperlihatkan. Di sisi lain, ada pihak yang menganggap semua ini hanya omong kosong, sebuah sensasi yang dibesar-besarkan oleh media alternatif. Mereka mengatakan, kalau benar Michael Jackson masuk Islam, tentu akan ada pengakuan terbuka, sebagaimana dilakukan Cat Stevens atau Yusuf Islam. Tapi kenyataannya, tidak ada satu kalimat pun dari mulut Michael Jackson tentang Islam di hadapan kamera. Hanya desas-desus, dan itulah yang membuat sebagian orang tetap skeptis. Namun pernyataan besar tetap menggantung. Jika tidak benar, mengapa banyak jejak yang seolah membenarkan? Dan jika benar, mengapa semuanya dibungkam begitu rapat? Inilah yang membuat kematian Michael Jackson terasa lebih dari sekedar kehilangan seorang artis. Ia seperti membuka pintu pada perbincangan global tentang identitas, spiritualitas, dan pencairan makna sejati dari hidup yang kadang tak bisa diteriakkan, hanya bisa dirasakan dalam diam. Kematian seorang muallaf. Apa yang paling menyayat dalam perjalanan spiritual seseorang bukan penolakan, bukan hinaan, tapi wafat dalam diam ketika dunia belum sempat tahu bahwa ia telah menemukan cahaya. Jika benar Michael Jackson telah mengucapkan syahadat dan menyembunyikannya dari publik demi melindungi dirinya dan orang-orang yang ia cintai, maka kita sedang berbicara tentang seseorang yang wafat sebagai mu'allaf, tapi tak disolatkan oleh umatnya sendiri. Dalam Islam, kematian seseorang tidak selalu harus diumumkan. Allah lah yang tahu isi hati. Ada orang yang menjadi muslim hanya beberapa jam sebelum wafat, tapi wafatnya lebih mulia dari mereka yang lahir dalam Islam namun tak pernah sholat, karena yang Allah nilai adalah ketulusan dan keikhlasan. Banyak kisah dari zaman Rasulullah SAW tentang orang-orang yang masuk Islam di detik terakhir hidupnya. Mereka belum sempat belajar banyak, belum hafal satu pun ayat, belum sempat ruku atau sujud, tapi mereka wafat sebagai muslim, dan Rasul menyebut mereka ahli surga. Maka jika benar Michael Jackson mengikrarkan 2 kalimat syahadat, walau hanya pada Allah, tanpa publikasi dan tanpa panggung, bukankah itu cukup? Namun di sisi lain, kenyataan pahit harus diakui. Jika Michael Jackson adalah mu'allaf yang wafat tanpa sempat diurus secara Islam, maka dunia telah kehilangan kesempatan untuk menghormatinya sebagai saudara seiman. Ia dimakamkan tanpa doa umat Islam, tanpa sujud terakhir,
tanpa salawat, tanpa kafan putih. Dan ini menimbulkan perasaan getir. Betapa banyak orang di luar sana yang telah menemukan Islam, tapi tidak pernah sempat bersyahadat secara terbuka. Entah karena takut, entah karena belum siap, entah karena ajal datang terlalu cepat. Apakah mereka akan Allah terima? Kita tidak bisa menghakimi bahwa Rasulullah SAW pun tidak pernah mengklaim siapa yang masuk surga atau neraka tanpa wahyu. Maka tugas kita bukan untuk menghitung dosa atau menebak nasib. Tugas kita adalah merenung dan mengambil pelajaran. Jika seorang Michael Jackson, sosok paling terkenal sejagat raya, bisa merasa haus akan kebenaran, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengaku muslim benar-benar menjaga iman kita dengan serius? Ataukah justru kita yang terlahir dalam Islam malah mengambilnya sebagai formalitas tanpa pemahaman dan cinta? Pertanyaan penutup yang membelah opini. Kini, setelah semua kisah ini kita telusuri, dari jejak spiritual Michael Jackson, testimoni orang terdekat, hingga keheningan kematiannya, satu pertanyaan besar tetap membelah opini. Jika benar Michael Jackson telah masuk Islam sebelum wafat, apakah dunia siap menerimanya? Bagi sebagian orang, mungkin ini akan menjadi kebangkitan spiritual. Sosok global yang memilih Islam sebagai jalan hidupnya bisa menjadi cahaya bagi jutaan pencari kebenaran di luar sana. Michael Jackson bukan hanya artis, dia adalah simbol peradaban pop. Dan jika simbol itu beralih ke Islam, artinya Islam telah masuk ke jantung peradaban dunia. Namun bagi sebagian lain, mungkin ini akan dianggap pengkhianatan. Sebuah pergeseran yang terlalu jauh dari citra yang mereka bangun bertahun-tahun. Dan itu bisa jadi alasan mengapa keislaman Michael Jackson, jika memang benar terjadi, tidak pernah diumumkan secara resmi. Apakah ini hanya teori liar atau fakta yang sengaja dibungkam? Lalu muncul pertanyaan berikutnya yang jauh lebih tajam. Jika Michael Jackson wafat sebagai seorang muslim, apakah umat Islam akan menerimanya dengan penuh cinta atau akan menghakimi masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan ini tak bisa pernah selesai. Tapi satu hal yang harus kita sadari, hidayah adalah hak Allah. Ia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang paling tidak kita duga. Dan mungkin kisah Michael Jackson bukan tentang kepastian, tapi tentang peringatan bahwa pencarian akan kebenaran adalah fitrah manusia. Dan bahwa siapapun, seberapapun keterkenalnya, bisa rindu kepada Tuhannya. Dan jika Michael benar wafat sebagai seorang muslim, maka biarlah Allah yang menilainya. Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, kisah ini hanyalah satu dari sekian banyak misteri spiritual dunia. Dan jika Anda merasa video ini membuka wawasan, menyentuh hati, atau menginspirasi, maka bantu kami terus menyebarkan konten dakwah dan edukasi Islam secara mendalam. Bergabunglah dengan membership channel ini. Klik tombol gabung di bawah dan jadilah bagian dari pejuang dakwah digital. Jangan lupa untuk like video ini, share ke media sosial, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Karena di dunia yang penuh noise, jejak abadi hadir untuk menyuarakan yang hak. Kami pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.